Salam saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali untuk beribadah bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan masih menolong dan memelihara kita. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Saudara boleh saling menyapa melalui kolom chat yang tersedia. Saudara juga bisa menyampaikan topik-topik doa yang saudara mau supaya kita semua berdoa untuk saudara. Ada nomor-nomor WA yang bisa dihubungi, ada link yang bisa saudara manfaatkan, juga ada satu form yang bisa saudara pakai untuk kita belajar bersama-sama Injil Yohanes. Itu sebabnya mari kita bersukacita di hadapan Tuhan, sebab Tuhan yang bersama dengan kami adalah Tuhan Immanuel yang juga bersama dengan saudara. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, oleh karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan, kita sudah sampai di minggu pertama di bulan Desember di tahun 2020 ini. Sungguh luar biasa. Kasih setia Tuhan sungguh nyata bagi kita semua, orang-orang yang percaya dan mengasihi Dia. Kita akan menyanyikan pujian sukacita yang memuji kasih setia Tuhan yang tiada berkesudahan dalam hidup kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Amin. Bagi kita, dan karena kebaikan Tuhan, kasih setianya, kita masih ada hingga hari ini, dan kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersukacita dalam Tuhan. Mari kita akan memuji kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Apapun yang sudah kami jalani di tahun 2020 ini, kami mau katakan Tuhan kami setia. Tuhan sudah menolong kami hingga sampai di hari ini.
Terima kasih Tuhan, dan kami akan terus menikmati kebaikan-Mu, kemurahan-Mu di sepanjang bulan ini dan di tahun-tahun yang akan datang. Tuhan akan beserta kami, kesetiaan-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih dengan segenap hati katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamat. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu sekali lagi. Ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Hati kami berlimpah dengan ucapan syukur kepada-Mu Yesus. Dengan segenap hati kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, untuk pertolongan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus.
segenap hati kuat kami bersyukur kepadamu, memuji menyembahmu selama hidup kami mau percaya kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Engkau baik. Kami mau katakan Kau baik, kami mau berterima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau berterima kasih untuk setiap hari, setiap waktu yang bisa kami lalui dengan kekuatan yang dari Tuhan, dalam kekuatan yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Meskipun kadang badai menerpa hidup kami, tapi Engkau ada di sana, Engkau menguatkan kami. Sungguh kami layak bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengan setulus hati kami, dengan hati yang tulus ikhlas, kami mau katakan terima kasih untuk tahun 2020 yang sudah hampir berlalu ya Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama akan menaikkan terima kasih kita sekali lagi kepada Tuhan dengan segenap hati, jiwa, roh kuat kita. Haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya sungguh lagi nyatakan terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu Tuhan Yesus. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa menguasai hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita belajar bersama-sama tentang mujizat yang Yesus lakukan yang tertulis di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6. Saudara, hari ini saya mau berbicara tentang apa sikap saudara. Dari semua pelajaran yang kita dapatkan hari ini, pada akhirnya saya mau bertanya, apa sikap saudara terhadap apa yang saudara dengarkan pada saat ini? Mari kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat pertama sampai 15. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya,
Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudara, kisah ini dicatat oleh Yohanes di bawah ilham Roh Kudus supaya kita membaca kisah ini. Pada saat kisah ini terjadi, orang-orang Yahudi sedang mengikut Yesus sebanyak 5.000 orang, dan dari 5.000 orang laki-laki, belum termasuk ibu-ibu, belum termasuk anak-anak itu, artinya begitu banyak orang yang mendengar Yesus yang menyampaikan firman Tuhan dan melakukan mujizat ini. Maka mereka memiliki sikap yang jelas, mengerti bahwa Yesus adalah nabi yang dinubuatkan oleh Musa. Tetapi peristiwa itu atau kejadian itu atau sikap banyak orang itu berbeda dengan sikap para pemimpin Yahudi dalam mujizat yang kita pelajari minggu yang lalu. Kita mempelajari bahwa orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, pemimpin agama Yahudi, menolak bahkan ingin menyiksa Yesus karena mujizat yang dilakukan oleh Yesus dan perintah yang diberikan oleh Yesus pada hari Sabat. Tetapi berbeda dengan rakyat pada kebanyakan. Mereka menerima Yesus, bahkan mereka tahu siapa Yesus dan mereka mau menjadikan Yesus sebagai raja. Sikap yang sama juga bisa terjadi pada hari ini atau pada saat kita membaca kebenaran firman Tuhan ini. Sikap manusia terhadap berita yang disampaikan oleh Tuhan melalui tulisan di dalam firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Yohanes juga terbelah menjadi dua. Ada orang-orang yang percaya kepada Yesus, tetapi ada orang-orang yang tetap menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah saudara, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan hari ini, saudara memiliki kesempatan yang baik untuk percaya. Dan ketika saudara percaya kepada Yesus Kristus bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah, maka saudara mendapat jaminan kehidupan yang kekal. Saudara boleh saja menghadapi tantangan hari ini, kita boleh saja menghadapi permasalahan bersama hari ini, tetapi mari kita terus percaya kepada Kristus sebab kita telah memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Kita sudah memiliki kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Kita sudah memulai kehidupan bersama dengan Kristus Yesus, bersama dengan Allah di surga, dan kita akan melanjutkannya di dalam kekekalan bersama dengan Dia. Itulah berita yang sesungguhnya hendak disampaikan oleh Rasul Yohanes, murid Tuhan Yesus Kristus yang di bawah pengilhaman dari Roh Allah sendiri. Nah saudara, kalau kita melihat peristiwa ini, maka kita melihat bahwa yang terpenting itu adalah sikap
dari kita yang membaca kebenaran firman Tuhan. Bukan peristiwa itu saja, bukan pada saat kita membaca atau melihat peristiwa, tetapi lebih kepada sikap yang kita ambil setelah kita membaca, setelah kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat apa yang Yesus lakukan, kita melihat peristiwa itu sebagai gambaran yang lengkap. Ada percakapan antara Yesus dengan para murid. Yesus mengatakan bahwa di mana kita bisa cari roti untuk memberi makan kepada orang yang begitu banyak, berbondong-bondong datang kepada Yesus. Orang yang datang kepada Yesus ada di bawah tanggung jawab Yesus. Amin. Kalau saudara datang kepada Yesus, kalau saudara berserah kepada Yesus, maka makan minum saudara ada dalam tanggungan Yesus. Yesus yang akan memikirkan itu semua. Ketika itu para murid, Filipus mengatakan 200 dinar, kita belikan roti, kita potong kecil-kecil, mereka tidak akan cukup. Kita tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka. Bagaimana mungkin kita bisa mencari hal itu? Itu menandakan bahwa manusia terbatas pada kuantitas, pada jumlah. Roti seharga 200 dinar tidak bisa mereka pergunakan untuk mencukupi bagi makan orang 5.000 laki-laki dan perempuan dan anak-anak. Kenapa? Karena manusia tidak bisa melawan keterbatasannya terhadap jumlah. Tetapi Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, yang mengatasi jumlah, kuantitas. Sehingga Yesus bisa melakukan mujizat 5 roti bisa dia pakai untuk mencukupi kebutuhan 5.000 orang laki-laki tambah ibu dan anak, dan bahkan sisa penuh 12 bakul. Itu artinya bahwa Yesus tidak dibatasi oleh kuantitas. Kalau kita sudah belajar, Yesus tidak dibatasi oleh kualitas. Yesus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Hari ini kita belajar Yesus yang tidak dibatasi oleh kuantitas. Tidaklah sulit bagi Yesus untuk mencukupi saudara. Tidaklah sulit bagi Tuhan untuk melipat gandakan berkatnya bagi saudara. Tapi yang Yesus inginkan adalah sikap saudara ketika Yesus melakukan sesuatu di dalam kehidupan saudara. Tuhan menginginkan supaya saudara memiliki sikap yang benar setelah saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Setelah saudara membaca firman Tuhan, setelah kita bersama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan, ambil satu tindakan yang benar, ambil sikap yang benar di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan dan bukan manusia biasa, bukan manusia sama seperti kita. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, tetapi dia tetap Tuhan. Itu sebabnya dia bisa melakukan mujizat dan tanda-tanda ajaib. Itu untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias, anak Allah. Mesias, anak Allah. Saudara harus percaya, saudara harus mengambil sikap hari ini. Saya menantang saudara untuk ambil sikap, untuk mengambil kebenaran firman Tuhan ini. Mungkin saudara bertanya atau berkata di dalam hati, saya tidak melihat peristiwa itu. Seandainya saya melihat peristiwa itu, tentu saya sama dengan 5.000 orang itu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi karena saya tidak melihat, maka wajar, maka bisa dimaklumi kalau saya tidak percaya. Saudara perhatikan, saya mau sampaikan kebenaran. Bukan masalah melihat atau tidak melihat, tetapi ketika berita itu sampai kepada saudara, saudara sudah bisa mengambil sikap untuk percaya. Orang lain yang membaca Injil yang kita baca hari ini, mereka juga percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan yang juga membaca firman Tuhan ini, jemaat Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang yang mengikut Yesus sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan karena mereka membaca. Artinya tidak ada alasan bagi kita untuk membenarkan diri sendiri, untuk membenarkan bahwa saudara boleh tidak percaya karena tidak melihat peristiwa itu. Begitu banyak, ribuan, jutaan orang yang sudah menjadi percaya bukan karena telah melihat, tetapi karena telah membaca kebenaran firman Tuhan. Di dalam tujuan penulisan kitab ini, dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-30 dan 31 dikatakan bahwa memang banyak peristiwa, banyak mujizat dilakukan oleh Yesus,
Tetapi saudara tidak melihat hal itu, maka Roh Kudus mengilhamkan kepada Yohanes untuk menuliskan semua yang harus ditulis, dan cukup bagi Yohanes, bagi Tuhan untuk menceritakan kembali peristiwa itu. Dan dengan hal itu Yohanes menegaskan bahwa itu cukup menjadi alasan bagi kita untuk percaya kepada Tuhan. Jadi tidak ada alasan lagi, oh karena saya tidak mendengar. Saudara hari ini mendengarkannya. Saudara tidak melihat, saya juga tidak melihat, banyak orang juga tidak melihat. Tapi Roh Kudus menyatakan bahwa kalau ini disampaikan kepada orang, cukup bagi orang untuk memiliki alasan bahwa Yesus, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu sebabnya, saudara, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengasihi saudara. Itu sebabnya Yesus mengizinkan hari ini engkau mendengarkan berita firman Tuhan. Kalau begitu, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Terimalah bahwa Yesus, percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidaklah sulit untuk melakukan hal itu. Untuk melihat bahwa Yesus adalah Tuhan, tidaklah sulit. Terbukti dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Yesus tahu bahwa 5.000 orang itu akan memaksa Yesus, akan menjadikan Yesus sebagai Raja Israel. Kenapa? Karena mereka sudah bisa melihat ciri-ciri orang-orang yang bisa dikatakan bukan semua orang terpelajar. Dari 5.000 orang berkumpul bukanlah para ahli Taurat, bukan orang-orang ahli firman Tuhan atau Alkitab, kitab-kitab suci. Tidak semua, tapi mereka sudah mendengar bahwa ada nabi yang akan datang dengan tanda-tandanya. Dan ketika mereka melihat Yesus melakukan tanda ajaib itu, mereka memiliki sebuah konfirmasi, sebuah kepastian, sebuah keyakinan bahwa ini dia yang kita tunggu-tunggu. Tidak sulit untuk dipahami. Sama seperti saudara hari ini ketika saya menyampaikan dalam bahasa yang saudara tahu, tidak sulit untuk saudara percaya kepada Yesus. Tinggal perlu merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan saudara sudah bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ambil waktu terbaik saudara hari ini. Jangan sampai engkau mengeraskan hatimu. Lembutkan hatimu. Bagi saudara yang baru pertama, atau bagi saudara yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, lalu saudara ingin menyerahkan kehidupan saudara kepada Tuhan, saudara ingin menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mau percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, saudara bisa buka link yang ada di dalam deskripsi, dan saudara bisa klik di sana. Kami akan pandu lebih lanjut lagi bagaimana menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang percaya, yang akan menikmati kehidupan yang kekal. Kami sangat senang ketika saudara bisa menghubungi kami. Kami akan berdoa untuk saudara. Kami akan bimbing saudara di dalam kehidupan percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya saya mau katakan bahwa apa sikap saudara setelah saudara mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini? Yesus telah membuktikan dirinya bahwa dia adalah Mesias, Anak Allah. Dan tiba gilirannya bagi saudara untuk saudara mengambil sikap percaya kepada dia. Bagi saudara yang mau menerima dia, yang mau percaya, yang mau menyerahkan kehidupan saudara kepada Yesus, ikuti doa yang saya akan sampaikan. Saudara boleh dalam hati atau dengan suara ikuti doa saya. Allah yang di surga, saya mengaku bahwa saya orang berdosa. Ampuni saya, hapuskan dosa saya di dalam pengorbanan Tuhan Yesus. Aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa saudara-saudara sekalian. Bapa yang baik yang ada di dalam kerajaan surga, hamba-Mu telah selesai memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus Engkau akan tolong setiap kami untuk lebih memahami kebenaran firman Tuhan ini. Tolong kami setiap yang mendengarkan firman Tuhan hari ini untuk mengambil sikap percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup.
Dan biarlah kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan bertanggung jawab atas makanan minuman yang kami butuhkan, percaya bahwa Tuhan akan memelihara kami, percaya bahwa Tuhan akan bersama dengan kami, percaya bahwa Tuhan akan melindungi kami, percaya bahwa di dalam kehidupan kami di muka bumi ini Tuhan bersama-sama dengan kami sampai kepada kekekalan. Terima kasih Bapa, kami terima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Kami percaya bahwa Bapak Ibu sudah diberkati dengan firman Tuhan dan kita semua sudah siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan hari ini. Sebelum kita memberikannya, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan dan kami akan ungkapkan dengan pemberian persembahan kami yang sudah kami sediakan. Kami akan memberinya dengan sukacita dan rela hati, kiranya persembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya berkelimpahan di dalam kehidupan kami semua. Dan penyertaan-Mu akan terus nyata di dalam hidup kami. Engkau akan menyertai kami, Engkau akan melimpahkan berkat-Mu dalam hidup kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berikan persembahan kami. Haleluya, amin. Kita berikan persembahan kita, kita nyanyikan pujian ini dengan yakin dan penuh iman. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memberikan persembahan kepada Tuhan, kita telah memuliakan nama Tuhan. Saatnya saudara akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita terima berkat yang dari Allah kita di surga. Kita berdiri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, kami telah bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami memuji memuliakan nama-Mu, bahkan kami juga memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Berkati setiap umat Tuhan yang telah memberi dengan sukacita pada saat ini. Engkau memberkati kehidupan mereka sehari-hari di dalam Kristus Yesus. Bapa yang baik, Engkau juga menyertai, melindungi, membuat berhasil apa yang dikerjakan oleh jemaat. Kemanapun mereka pergi, Engkau akan terus menyertai. Engkau akan terus membawanya kepada keberhasilan dan keberuntungan. Engkau akan mempertemukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang penuh kasih karunia Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi seluruh sidang jemaat. Engkau akan memberkati kami semuanya ya Bapa. Mari kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Mari kita terima berkat yang dari Allah kita di surga. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terus jaga hubungan saudara dengan Tuhan di dalam doa dan membaca firman Tuhan. Terus berkomunikasi dengan saudara-saudara seiman. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ingat bahwa Tuhan menyertai engkau. Dan kita akan bertemu dalam ibadah-ibadah kita. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Salam.